Shalom Alehem Besem Yeshua Hamashiach, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan Juginsu Broadcast. Kali ini saya mau sharingkan satu topik pengajaran yang sangat menarik dengan judul Tujuan Tuhan Menciptakan Manusia. Nah, apa sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan manusia? Itu yang akan kita pelajari. Nah, apa sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan manusia? Ini satu pertanyaan yang sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita harus paham. Karena ini adalah pengajaran yang pondasi, yang basic sekali. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk kemuliaannya. Jadi semata-mata untuk kemuliaannya. Tuhan ingin manusia yang dibentuk menurut gambar dan rupanya, Salem and Demut, dapat bersekutu dengannya dan memuliakannya. Jadi jelas, Tuhan ingin kita yang diciptakan ini sesuai dengan gambar dan rupanya memiliki persekutuan atau hubungan dengannya, dan itu semua untuk memuliakannya. Jadi sejak awal Tuhan rindu manusia memiliki relasi atau hubungan intim dengan Tuhan, Sang Pencipta, dan hubungan inilah yang dirusak oleh dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Lalu Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi hubungan yang tadi intim, begitu intim antara manusia dan Allah, seperti terlihat di Taman Eden, tidak ada pemisah, begitu akrab dan intim, tetapi dirusak oleh iblis, dirusak oleh dosa, sehingga manusia itu terpisah dengan Allah, dan manusia kehilangan kemuliaan Allah yang tadinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hubungan intim yang seharusnya dimiliki oleh manusia dengan Allah ini terpisah karena kejahatan atau dosa manusia. Jadi sejak awal Tuhan rindu manusia memiliki relasi atau hubungan intim dengan Tuhan, Sang Pencipta. Dan hubungan inilah yang dirusak oleh dosa, sehingga sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia telah mati secara rohani, dan hubungan dengan Allah ini terputus, dan manusia menjadi seteru Allah. Anda tahu seteru itu musuh. Yang namanya musuh tidak mungkin bisa dekat-dekatan. Sehingga hubungan yang dekat tadinya di Taman Eden, karena dosa, manusia menjadi seteru sehingga jauh. Roma 5 ayat 10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, oleh hidup Kristus. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, dalam Roma 5 ayat 10 dikatakan, kita itu seteru, musuh yang tidak mungkin kembali bisa datang kepada Bapa Allah yang kudus itu. Kalau kita datang, kita mati karena kita berdosa, Dia kudus. Tetapi puji Tuhan, perseteruan ini telah diperdamaikan oleh Yesus Kristus, Sang Anak Tunggal Allah, sehingga Bapa tidak lagi melihat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi seteru, tetapi menjadi anak-anak Allah. Yesaya 43 ayat 7 berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kita ini diciptakan untuk kemuliaan Allah. Jadi bukan untuk yang lain, semata-mata untuk kemuliaan Allah. Dalam Kolose 1 ayat 16 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi, Bapak Ibu terkasih, saudara-saudari, segala sesuatu yang diciptakan, baik itu di sorga, di bumi, di bawah bumi, yang terlihat maupun yang tak terlihat, itu semua diciptakan oleh Dia, oleh Allah, oleh Yesus Kristus Sang Firman.
Jadi tidak ada segala sesuatu itu jadi secara sendiri, tidak. Semuanya diciptakan oleh Allah, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat, baik yang di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Melalui ciptaannya maka Tuhan telah menyatakan kuasa, kemuliaan, dan hikmatnya, seperti ada tertulis dalam Mazmur 19 ayat 1, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi, melalui ciptaannya, kita sebenarnya bisa melihat kemuliaan Allah, kita bisa memberitakan pekerjaan Allah. Jadi, semua yang terlihat di alam semesta ini bisa menceritakan kemuliaan Allah itu seperti apa. Karena Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, maka Dia adalah pemilik segala sesuatu. Sehingga hanya Dia sajalah yang patut atau layak dipuji dan disembah. Jadi semua yang ada di bumi, di sorga dan di bawah bumi, itu semua ciptaan Allah, dan otomatis itu adalah milik Allah. Maka kita sebagai ciptaannya patut dan layak untuk memuji dan menyembah Dia saja. Oleh karena kita ciptaan, maka kita harus menyembah, memuji Sang Pencipta. Sang Pencipta adalah satu-satunya adalah Allah. Oleh karena itu, hanya Allah saja yang patut dipuji dan disembah. Apakah arti penyembahan itu? Penyembahan, ungkapan kasih, penghormatan, dan ketaatan yang patut diberikan kepada Tuhan saja. Kita tidak boleh menyembah manusia, malaikat, makhluk, ataupun benda-benda lain, karena semuanya itu adalah ciptaan Allah. Sehingga kita tidak boleh menyembah malaikat. Malaikat menolak penyembahan manusia. Apalagi menyembah setan, iblis, berhala, tidak boleh, karena itu semua juga ciptaan dari Allah. Dengan kata lain, hanya Allah Sang Pencipta saja yang layak dan patut disembah. Alkitab mengatakan, Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi kita berbakti, memuji, menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja. Di luar itu tidak boleh. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu 4 ayat 11. Jadi segala sesuatu yang ada hari ini itu diciptakan karena kehendak Allah saja. Oleh karenanya, kita patut dan layak hanya memberikan pujian, hormat, dan kuasa kepada Allah. Jadi, hanya Tuhan saja yang boleh disembah. Itu kesimpulannya, bahwa untuk apa Tuhan menciptakan manusia dan bahkan segala isinya? Hanya satu, untuk memuliakan Tuhan dan untuk kemuliaannya saja. Oleh karenanya, hanya Dia sajalah Tuhan Allah yang layak menerima penyembahan, hormat, dan memuliakan namanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bantu like dan subscribe Juginsu Broadcast Channel. Shalom.